Perkenalkan, nama saya Tianti Silviningrum. Saya dokter spesialis dermatovenerologi dan estetik. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk penegakan diagnosis kusta atau lepra. Untuk pemeriksaan fisik, kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas pada lesi kulit yang diderita pasien. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf terdiri dari pembesaran dan rasa nyeri pada perabaan saraf, kemudian pemeriksaan motorik dan pemeriksaan sensorik. Untuk pemeriksaan sensibilitas, kita membutuhkan 3 alat dan bahan. Yang pertama, untuk pemeriksaan sensibilitas raba, kita menggunakan kapas yang ujungnya dipilin sampai membentuk kerucut. Selanjutnya, untuk pemeriksaan sensibilitas suhu, kita menggunakan 2 tabung yang berisi air. Tabung yang pertama diisi air bersuhu sekitar 20 derajat Celcius dan tabung berikutnya berisi air dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Kita harapkan pasien dapat membedakan antara air yang bersuhu dingin dan hangat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan sensibilitas nyeri, kita bisa menggunakan jarum pentul. Kita akan mencobakan dengan menyentuhkan ujung tumpul dan ujung tajam dari jarum pentul ini, dan kita harapkan pasien bisa membedakan antara tumpul dan nyeri dari jarum pentul yang disentuhkan ini. Terakhir, untuk pemeriksaan sensorik pada telapak tangan dan telapak kaki pasien, kita bisa menggunakan ujung pulpen yang akan disentuhkan kepada keempat area tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita wajib cuci tangan 6 langkah ala WHO. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dok. Ya, perkenalkan saya Tianti yang bertugas pagi ini. Maaf, dengan Bapak siapa, nggih? Agus, Dok. Bapak Agus. Ya. Kalau nama lengkapnya? Agus Santoso. Baik. Untuk usia Pak Agus berapa ya? Saya umur 30 tahun, Dok. 30 tahun. Iya, Dok. Bapak sekarang alamatnya di mana? Di Perkoh Purwokerto, Dok. Oh, di Perkoh Purwokerto sini aja ya. Iya, Dok. Kalau pekerjaan Bapak saat ini apa, Pak? Buruh bangunan, Dok. Buruh bangunan. Iya. Baik. Bapak, saya ingin tahu apa yang membuat Bapak datang periksa ke saya pagi ini ya? Iya, ini, Dok. Saya ada bercak merah di badan, Dok. Bercak merah di badan. Oke, bercak merahnya itu sudah berapa lama? 2 bulan, Dok. 2 bulan. Tapi makin kesini itu nyebar, Dok. Ada yang di punggung, terus lengan kanan kiri, Dok. Oh gitu. Iya. Kalau maaf lebih spesifik lagi, tadi yang pertama muncul di badan di badan, area mana ya? Di dada, Dok. Di dada. Iya. Terus sekarang berarti memberat karena bertambah banyak ya. Iya, Dok. Bercak merah tersebut ada yang dirasakan misalnya gatal, perih, sakit atau gimana, Pak? Nggak ada, Dok. Kalau Nggak ada. disentuh itu nggak ada rasa, Dok. Kayak mati rasa gitu, Dok. Oh, malah nggak ada rasa apa-apa Iya. ya. Dan menurut Pak Agus kan bercak merahnya tambah banyak. Iya, Dok. Ada faktor yang membuat bercak tersebut jadi bertambah banyak di badan nggak? Nggak, Dok. Nggak ada, Dok. Cuma tambah malu aja, Dok. Karena banyak bercak merah di badan gitu, Dok. Oh begitu, Iya. baik. Dan ini kan sudah 2 bulan ya. Iya, Dok. Sudah pernah periksa ke dokter sebelumnya? Belum pernah, Dok. Baru kali ini saya periksa ke dokter, Dok. Terus saya juga belum pernah minum obat sama ngolesin salep, Dok. Oh begitu, Iya, Dok. baik-baik. Kalau terlepas dari bercak merah tersebut, apa ada penyakit lain yang pernah diderita atau sedang diderita Pak Agus? Misalnya darah tinggi, kencing manis, asma, atau gangguan jantung, hati, ginjal, Pak? Nggak ada, Dok. Nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Nggak ada. Baik. Bapak sekarang tinggal bersama siapa saja di rumah? Sama keluarga, Dok. Sama Istri keluarga. dan 2 orang anak, Dok. Itu, Dok. Anak saya yang pertama itu kelas 1 SMP, yang kedua kelas 1 SD, Dok. Oh baik. Dan keluarga Bapak yang di rumah tersebut tidak ada yang punya keluhan bercak merah yang mati rasa seperti Bapak rasakan? Atau Nggak ada? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, baik. Bapak sebelum di Purwokerto, apa pernah tinggal di luar kota atau memang sejak lahir ada di Purwokerto, Pak? Saya pernah tinggal di Jawa Timur, Dok. Oh di Jawa Timur. Kalau nggak salah daerah Klaten gitu, Dok. Oke, berapa lama? Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun. Iya. Baik.
Oke, dari di Jawa Timurnya itu juga pindah-pindah atau hanya di satu tempat tersebut? Pindah-pindah dong. Oh, pindah-pindah. Dan di lokasi-lokasi sebelumnya berapa lama Pak tinggalnya? Ya kurang lebih 4 bulanan dong. 4 bulanan. Oke, baik. Ya, Pak Agus, saya rasa untuk tanya jawabnya bisa kita sudahi di sini dulu. Nah, kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik gitu. Kira-kira Bapak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada dong. Nggak ada. Berarti Bapak tidak keberatan juga ya untuk dilakukan pemeriksaan fisik ya? Nggak ada dok, yang penting saya sembuh dok. Ya, baik. Kita usahakan ya Pak ya. Iya dok. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang baru saja dilakukan, saya sampaikan tinggi badan Bapak 171 cm, berat badannya 71 kg. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, laju pernapasan, dan suhu badan semuanya dalam batas normal. Kemudian dari pemeriksaan kepala sampai kaki juga tidak dijumpai kelainan. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan status lokalis Bapak. Baik Pak Agus, selanjutnya saya akan memeriksa status lokalis. Jadi maksudnya di bercak merahnya Bapak akan saya lakukan pengamatan atau inspeksi dan perabaan atau palpasi. Iya dok. Minta izin ya Pak ya? Iya dok, Ya. silakan dok. Berarti pertama untuk lesi kulitnya ada di Ini dok, di lengan, kemudian di mana lagi? di dada, Di dada, dan terus di di mana lagi? punggung dok. Oh, di punggung. Iya, Sebentar, Dok. sebentar ya. Oh, baik. Oke, karena sekalian sudah bukan di punggung, saya periksa inspeksi sama palpasinya sekalian ya. Iya dok. Oke, dari inspeksi saya melihat bercak merah, kemudian saya coba palpasi. Oh ya, ada penonjolan ya. Jadi menurut saya ini adalah plak eritem, bentuknya bulat sampai oval, soliter dengan diameter sekitar 5-7 cm, sebagian berbatas tegas. Baik, Bapak boleh saya lihat tadi yang di dada. Iya dok. Oke, bercak merah juga, saya raba ya. Iya dok. Baik. Di sini dijumpai makula eritem, bentuknya bulat sampai oval juga, cuma diameternya lebih kecil sekitar 3-5 cm dan soliter. Untuk yang di lengan, Ini dok. oke, yang di lengan saya inspeksi juga ditemukan bercak merah, yang pada perabaan tidak ada penonjolan. Jadi pada saya ini juga ditemukan makula eritem dengan diameter sekitar 3-5 cm. Kalau yang di lengan kiri ini batasnya tegas ya. Baik, saya rasa untuk pemeriksaan inspeksi dan palpasi sudah saya selesai lakukan di bercak merah yang tadi Bapak sampaikan ya. Selanjutnya saya akan memeriksa sensibilitas pada bercak kulit merah Bapak tadi. Baik Pak Agus, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas. Jadi Iya. nanti ada 3 pemeriksaan sensibilitas yang akan dilakukan. Yang pertama sensibilitas raba menggunakan ujung kapas ini ya Pak ya, Iya dok. yang sudah dipilih ujungnya. Kemudian untuk sensibilitas suhu nanti menggunakan tabung yang berisi air, yang satu 20 derajat, yang satu 40 derajat. Dan kemudian nanti untuk rangsang sensibilitas nyeri kita menggunakan jarum pentul. Jadi yang ujung tumpul dan ujung tajam nanti kita cobakan ke Pak Agus. Nah, karena kami membutuhkan respon Pak Agus, jadi Pak Agus saya informasikan dulu ya apa yang harus dilakukan. Nah, ini untuk sensibilitas raba, nanti saya akan menyentuhkan ujung saraf yang sudah dipilih ke kulit Pak Agus. Kalau terasa akan seperti ini, ya. Jadi nanti tolong ditunjuk dengan tangan kanan, karena saya akan mencoba ke bercak merah yang ada di lengan kiri. Tapi Pak Agus nggak boleh lihat ya, harus matanya terpejam dan palingkan wajah ke sebelah sana, ke sebelah kanan. Ya, jadi kalau teraba seperti ini, ya. Terus untuk yang suhu, ya, nanti saya sampaikan contoh ya. Kalau yang dingin suhu 20 derajat itu rasanya seperti ini, rasa ya. Sedangkan yang hangat 40 derajat rasanya seperti ini. Bisa membedakan? Iya. Baik. Nanti juga matanya ditutup ya Pak ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan
nyeri. Kita pakai jarum pentul, Bapak jangan takut nggak ditusuk kok ya. Jadi nanti kita mencobakan ujung tumpulnya rasanya seperti ini ya. Yang satunya menggunakan ujung yang tajam, rasanya seperti ini. Bisa membedakan? Bisa. Baik, sudah paham? Sudah. Ya, kita mulai pemeriksaan ya. Untuk sensibilitas raba. Oh iya, nanti saya lakukan juga di pemeriksaan bercak merah yang di dada dan di punggung. Kita mulai sekarang, Bapak tolong pejamkan mata dan palingkan wajah ke kanan ya. Kita mulai dari pemeriksaan bercak merah yang ada di lengan kiri atas. Gimana Pak? Enggak terasa. Tidak terasa? Enggak. Oke, kalau di sini? Sini. Bisa terasa? Terasa. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan air ya, air tabung yang tadi sudah saya jelaskan. Sama kalau terasa tolong sebutkan dingin atau hangat dan ditunjuk ya Pak ya. Oke, kalau ini terasa? Nggak terasa? Baik, kalau ini? Dingin loh. Bagus. Terus kalau yang ini terasa atau tidak? Enggak. Baik, kalau yang ini Panas loh. bisa ditunjukkan? Oh, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang sensibilitasnya itu ya Pak ya. Iya. Ini terasa atau tidak? Enggak tuh. Tidak. Kalau yang di sini Terasa. bisa ditunjukkan? Oke. Kalau yang ini terasa atau tidak? Enggak. Kalau di sini Terasa tuh. bisa ditunjukkan ya. Oke, baik. Jadi untuk pemeriksaan sensibilitas pada bercak merah yang ada di lengan atas kiri sudah selesai saya lakukan ya Pak. Saya tinggal lakukan dengan yang di bercak merah yang di dada dan di punggung. Oke, berarti sudah tahu tadi caranya ya? Iya. Bisa minta tolong dibuka bajunya. Oke, bisa merem lagi. Oke. Terasa atau tidak? Enggak tuh. Baik. Kalau di sini terasa? Terasa tuh. Bisa ditunjuk. Oke. Sekarang yang suhu ya. Iya. Oke. Ini terasa atau tidak? Enggak tuh. Baik. Kalau di sini Terasa dingin loh. terasa dingin. Baik. Ditunjuk dong. Oh iya. Selanjutnya, kalau yang ini Enggak terasa. nggak terasa. Yang di sini? Panas loh. Oke. Ya. Sip. Selanjutnya untuk yang nyeri ya, pakai jarum pentul lagi. Iya. Yang di sini terasa atau tidak? Enggak tuh. Enggak. Kalau di sini? Terasa tuh. Baik. Sini tuh. Oke. Rasanya tumpul atau tajam? Tumpul loh. Baik. Kalau yang di sini? Enggak terasa tuh. Ya, di sini Enggak terasa tuh. tajam atau tumpul? Tajam tuh. Oke, ditunjukkan. Sini tuh. Baik. Yang di bercak merah di dada sudah saya lakukan pemeriksaan sensibilitas, tinggal yang di punggung ya. Ya, Pak Agus, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk bercak merah yang ada di punggung ya. Iya. Seperti tadi, tolong disebutkan terasa atau tidak ya. Iya. Baik. Ini terasa atau tidak? Enggak tuh. Baik. Kalau di sini Terasa tuh. bisa ditunjuk. Sini tuh. Baik. Selanjutnya untuk yang suhu ya Pak Agus. Iya tuh. Ini terasa atau tidak? Enggak tuh. Tidak. Kalau di sini Terasa tuh. nggak nyampe ya? Nggak nyampe, Baik. Pak. Kalau sini terasa nggak? Terasa tuh. Dingin tuh. Oke, bisa ditunjuk. Dingin tuh. Baik. Selanjutnya dingin ya tadi ya? Iya tuh. Baik. Kalau ini sekarang terasa atau tidak? Enggak tuh. Ya. Kalau yang di sini Terasa tuh. Panas tuh. panas ya? Sini tuh. Baik. Selanjutnya untuk yang ini pakai jarum pentul ya. Terasa atau tidak? Enggak tuh. Kalau di sini Terasa tuh. terasa tajam atau tumpul? Tumpul tuh. Bisa ditunjuk ya. Sini tuh. Baik. Yang selanjutnya terasa atau tidak? Enggak tuh. Kalau di sini Terasa tuh. bisa ditunjuk. Sini tuh. Tajam atau tumpul? Tajam tuh. Tajam. Baik. Berarti untuk pemeriksaan bercak merah yang di punggung, untuk pemeriksaan sensibilitas sudah selesai ya Pak ya. Iya tuh. Baik Pak Agus, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap saraf di sekitar leher Bapak. Saya mau melihat apa ada tanda-tanda gangguan fungsi berupa pembesaran atau peradangan sehingga kalau diraba terasa nyeri atau tidak. Iya tuh. Siap ya Pak ya? Siap tuh. Baik, Bapak badannya tetap seperti ini, tapi saya minta Bapak menengok ke kiri maksimal.
masih bisa tengok kiri? Ya, Betul. baik. Kemudian saya lihat ini otot sphenoidomastoideus dan saya raba. Tidak ada pembesaran nervus auricularis magnus. Kemudian sebelahnya ya Pak, dengan cara yang sama ya. Masih bisa nengok ke kanan? Sudah. Baik. Sphenoidomastoideus sudah kelihatan. Kemudian saya raba. Tidak ada pembesaran nervus auricularis magnus. Baik Pak Agus, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf di kedua area sekitar siku Bapak ya. Iya dok. Oke, sikunya diangkat, sedikit ditekuk. Baik, saya raba sulcus ulnaris. Saya rasa pembesaran saraf ulnaris seperti kawat. Sedikit sakit ya Pak? Iya dok. Baik, saya coba bandingkan dengan sebelahnya, sebutan ya. Baik, dengan cara yang sama. Oke, nekuk ya Pak. Nggak sakit kali ini. Iya dok. Baik, pembesaran saraf ulnaris sudah selesai. Pak Gus, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf di sekitar sebelah luar dari kedua lutut Bapak. Tapi untuk sebelumnya saya minta Pak Agus untuk menggulung kedua celana panjang Bapak sampai di atas lutut, bisa ya Pak? Iya dok, Ya, bisa dok. tolong ditekuk dulu. Ya, satunya. Sandalnya bisa dilepas ya Pak. Saya akan memeriksa nervus peroneus communis yang kanan. Saya cari caput fibulanya, kemudian ditarik ke arah posterior sekitar 1 cm. Kemudian kita telusuri ada pembesaran saraf atau tidak sambil memperhatikan ekspresi pasien. Oke, tidak ditemukan adanya pembesaran saraf. Selanjutnya dengan cara yang sama dilakukan pada kaki sebelah kiri. Caput fibulae sudah ditemukan, ditarik ke arah posterior sekitar 1 cm, kemudian diraba ke atas dan ke bawah. Tidak dijumpai pembesaran saraf dan tidak ada ekspresi pasien yang seperti menahan sakit. Tidak terasa apa-apa ya Pak? Tidak sakit ya. Baik, pemeriksaan nervus peroneus communis selesai dilakukan. Pak Agus, Iya, saya Dok. akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf di sekitar kedua mata kaki Bapak ya. Baik. Iya dok. Sementara saya coba untuk yang kanan dulu ya. Kita lihat malleolus medialis, kemudian kita raba di sekitarnya. Tidak ada pembesaran nervus tibialis posterior dextra dan pasien tidak menampakkan ekspresi kesakitan. Saya ganti sebelah ya Pak. Iya dok. Ada perabaan kaki kiri di sekitar mata kaki kiri atau malleolus medialis sinistra, tidak dijumpai pembesaran nervus tibialis posterior sinistra dan tidak dijumpai ekspresi pasien yang merasa kesakitan. Pemeriksaan nervus tibialis posterior selesai. Pak Agus, selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot Bapak ya. Jadi Iya. pemeriksaan motorik namanya. Yang pertama saya akan memeriksa yang tangan kanan, saraf ulnaris ya. Baik, untuk yang ujung jari kelima, tolong didorong sejauh mungkin ya. Nanti saya beri tahanan, tolong dilawan. Iya dok. Nanti hal yang sama saya lakukan pada tangan kiri. Sudah paham ya Pak? Baik, Paham. sejauh mungkin. Kemudian tolong ditahan ya. Iya dok. Oke, ada kelemahan pada nervus ulnaris dextra atau saraf ulnaris kanan. Baik, saya lakukan pemeriksaan pada saraf ulnaris yang kiri. Tolong didorong sejauh mungkin. Saya beri tahanan, tolong dilawan ya. Oke, kuat. Saraf ulnaris kiri atau nervus ulnaris sinistra dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan nervus medianus atau saraf medianus. Tangan kanan, tolong dibuka. Bisa diberdirikan jempolnya? Ya. Sekuat sebisanya. Baik, saya akan memberikan tahanan, narik ke depan, tolong ditahan ya. Iya dok. Oke, tolong ditahan ya, terasa kuat ya. Nervus medianus dextra kekuatannya baik. Kemudian saya lakukan hal yang sama pada tangan kiri, tolong jempol ujung jarinya berdiri. Oke, saya akan berikan tahanan, tolong dilawan ya. Oke, terasa kuat. Nervus medianus sinistra juga dalam keadaan baik. Selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan nervus radialis atau saraf radialis ya. Untuk yang kanan, tangannya begini, menggenggam.
kemudian dibalik dan ujungnya diangkat. Saya akan menarik, tolong ditahan ya. Ya, tolong ditahan. Baik. Nervus radialis atau nervus radialis kanan kuat, sedangkan yang kiri lakukan hal yang sama. Genggam. Baik, kan? Ya, nervus radialis yang sinistra atau kiri juga dalam keadaan kuat normal. Baik Pak Agus, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada kedua kaki ya. Jadi kedua kaki nanti akan diangkat ya, dengan bagian tumit masih menyentuh lantai. Kemudian saya akan memberikan tahanan ke bawah, tolong ditahan ya. Iya dok. Baik, coba kita tolong sandalnya dilepas ya. Bagian depan kaki diangkat, tumit tetap menyentuh lantai. Saya akan memeriksa fungsi motorik dari nervus peroneus communis kanan dan kiri. Tolong ditahan ya. Iya dok. Ya. Oke, ternyata masih bagus, kuat ya. Jadi nervus peroneus communis kanan dan kiri dari Pak Agus masih dalam batas normal dan pemeriksaan motorik saraf ini selesai. Pak Agus, ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik atau fungsi saraf di kedua telapak tangan dan kaki. Fungsinya untuk mengetahui masih baik untuk merasakan sentuhan atau tidak ya. Baik, yang pertama dari telapak tangan kanan. Karena ini perlu respon dari Pak Agus, saya contohin dulu ya. Nanti saya sentuhkan di beberapa titik. Nanti kalau memang terasa, tolong disampaikan terasa dan ditunjuk menggunakan tangan kiri. Nanti hal yang sama saya lakukan juga untuk telapak tangan kiri, telapak kaki kanan, dan telapak kaki kiri. Ya, sudah paham ya? Sudah. Baik, sekarang pejamkan mata, palingkan wajah, dan tolong disebutkan terasa atau tidak dan tunjukkan ya. Terasa? Terasa dok. Bisa ditunjuk? Sini dok. Kalau sini? Terasa dok. Sini dok. Ya, sini. Terasa dok. Sini. Baik, kalau sini? Enggak dok. Tidak terasa? Enggak dok. Kalau sini? Enggak terasa dok. Baik, kalau sini? Terasa dok. Ya, baik. Saya lakukan di telapak tangan kanan kiri, maaf, yang kiri ya Pak. Iya. Oke. Pejamkan mata lagi menghadap ke sebelah kanan. Terasa atau tidak? Terasa dok. Bisa ditunjuk? Sini dok. Kalau sini? Terasa dok. Baik. Sini? Terasa dok. Sini. Kalau sini? Terasa dok. Sini. Di sini? Terasa dok. Di sini? Terasa. Kalau di sini? Terasa dok. Sini. Baik, berarti untuk telapak tangan dan telapak tangan kanan dan kiri sudah selesai. Kita lanjutkan untuk telapak kaki ya. Kita mulai dengan telapak kaki kanan, bisa ditaruh di atas lutut kiri. Ya, sudah Pak? Nanti menyebutkan terasa atau tidaknya ya. Baik, pejamkan mata, palingkan wajah. Terasa atau tidak? Terasa dok. Bisa ditunjuk. Sini dok. Kalau ini? Terasa dok. Ya. Sini. Kalau yang di sini? Terasa. Kalau di sini? Terasa dok. Ini. Dan di sini? Terasa dok. Ini. Kalau di sini? Terasa dok. Sini. Baik, kita lanjutkan dengan telapak kaki kiri ya. Ditaruh di atas lutut kanan. Pejamkan mata lagi, palingkan wajah. Terasa atau tidak? Terasa dok. Bisa ditunjuk. Sini. Kalau di sini? Terasa dok. Ya. Kalau di sini? Terasa dok. Sini. Kalau di sini? Terasa dok. Sini. Nah, di sini? Terasa dok. Sini. Di sini? Di sini dok. Ya, baik. Sudah selesai Pak Agus, silakan Sudah. dibuka lagi matanya. Dan ternyata telapak tangan kanan kiri dan telapak kaki kanan kiri Bapak fungsi saraf sensoriknya masih bagus. Dengan demikian pemeriksaan fungsi saraf sensorik sudah selesai. Baik Pak Agus, tadi pemeriksaan fisik sudah selesai dan sekarang saya akan menginformasikan ke Pak Agus hasil pemeriksaan saya baik dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Kalau dari hasil anamnesis tadi dijumpai bercak merah yang mati rasa ya Pak ya. Kalau dari pemeriksaan fisik berdasarkan pemeriksaan sensibilitas baik raba, suhu maupun nyeri pada semua bercak merah di badan Pak Agus mengalami penurunan ya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan fungsi saraf yang lain ada
kelainan pada saraf ulnaris kanan, di mana teraba membesar dan nyeri pada saat diraba ya Pak ya. Kemudian kekuatannya juga berkurang dan sensoriknya juga berkurang. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik ini, saya mendiagnosis Pak Agus menderita penyakit kusta atau lepra. Tetapi Pak Agus, untuk kemudahan pengobatan di lapangan, saya memerlukan informasi bakteri tahan asam, sehingga pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan. Jadi setelah ini Pak Agus akan menjalani pemeriksaan bakteri tahan asam di laboratorium, dan kalau hasilnya sudah jadi, saya minta Pak Agus untuk kontrol dan kita akan rencanakan pengobatan selanjutnya. Iya dok. Pak Agus, ada yang ingin ditanyakan? Iya ini dok, mau tanya dok, penyakit saya menular nggak dok? Ya, kalau penyakit kusta atau lepra itu memang menular Pak Agus, tetapi tingkat penularannya bisa diketahui atau bisa diprediksi melalui hasil pemeriksaan bakteri tahan asam. Jadi saya menyarankan Pak Agus untuk menjalani pemeriksaan bakteri tahan asam tersebut. Dan kalau hasilnya sudah jadi, tolong dibawa sekaligus kontrol untuk perencanaan pengobatan yang akan saya susun untuk berikutnya. Demikian ya Pak Agus. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Terima kasih dok. Baik, sehat selalu ya Pak Agus. Ya, Demikian anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan untuk membantu penegakan diagnosis kusta atau lepra. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap mahasiswa agar tetap terus semangat belajar.